memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa pada saat ini ya Bapa, di pertengahan hari Tuhan kami mau memberikan persembahan ya Bapa. Sebelum kami memberi, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi asap rupai yang harum di hadapan-Mu. Berkati seluruh ibu-ibu PGBI di tempat ini ya Bapa. Terima kasih kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Yang bertugas bagi persidangan.
Kita berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mempermuliakan Tuhan, dan kami tahu Kau bertata di atas puji-pujian kami. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau tuntun kami sekalian, agar kami dapat mendengar, kami dapat menyerap seluruh kebenaran, dan kami dapat mempraktikkannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintah firman Tuhan sore hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Minta maaf, saya mohon izin duduk. Kemudian saya juga minta maaf ya, karena saya terlambat. Saya pikir jam 4 kegiatannya. Kemudian semenjak awal bulan sampai hari ini, karena darah saya turun sebentar. Tadi saya cek sebelum berangkat ke sini hampir 200. Jadi sebelumnya saya minta maaf, saya duduk ya, dengan tidak mengurangi hikmat di dalam kita beribadah sore hari ini. Untuk ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 dan ayat yang ke-4. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama dan ayat yang ke-4, yang berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Berikut ayat yang ke-4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Puji Tuhan. Ada 4 kebenaran yang perlu kita dalami melalui nas yang kita baca pada sore hari itu, ayat yang ke-4 ya. Kemudian di sana dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada itu, bibirku akan memegahkan engkau. Nah, jadi ini salah satu ya dari isi pujian Daud pada waktu itu, pada saat dia berada di padang gurun Yehuda. Adapun tema khotbah saya sore hari ini, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan ya, ada apa Raja Daud di padang gurun Yehuda? Tentu kita kan mesti bertanya, ada apa itu? Seorang tokoh ya, seorang yang takut akan Tuhan kok ada di padang gurun. Kita baca di dalam 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 6 kita baca sampai dengan ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan
beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka. Saya ulangi, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bermula dari sini. Waktu mereka pulang berperang melawan orang Filistin, ya, kemudian sampai di rumah, ya, mereka disambut dengan para wanita. Nah, kemudian sebenarnya wanita ini polos-polos saja, ya. Mereka menari, kemudian main musik sebagian dengan kebanggaan dan sebagainya. Tetapi isi dari pujian mereka, Saul hanya mengalahkan musuh beribu-ribu, berarti lebih dari 1.000, bisa 2.000, 3.000 dan seterusnya. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau bahasa sekarang berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Nah, jadi Raja Allah, Raja Saul kalah di sini. Akhirnya Raja Saul jadi marah, dia iri, dia dengki, ya. Kemudian dia berpikir jangan-jangan nanti Daud menjadi raja. Jadi bukan anaknya yang menjadi, tapi Daud. Nah, kemudian singkat kata, ya, Daud melarikan diri, ya. Katanya di dalam 1 Samuel juga, ya, pasal 23 ayatnya yang ke-14, ya, yang berbunyi demikian. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Puji Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita pahami sore hari ini, ya. Pergumulan itu dari segala lini, termasuk dengan orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu Saul? Kita semua sudah tahu bahwa Saul itu adalah mertua dari Daud. Orang dekat, ya. Walaupun, ya, waktu itu, ya, mungkin dia belum menikah, tetapi ada kedekatan. Jadi untuk ini, ya, menjadi pelajaran bagi kita bahwa seringkali pergumulan itu datang dari orang dekat kita. Istri Daud itu ada dua-duanya, anak Saul, ya. Kemudian yang lama itu Mihal. Jadi Daud itu lagi, ya, atas izin istri. Nah, yang menjadi penting bagi kita hari ini, sore ini adalah bagaimana tindakan kita tatkala kita mengalami pergumulan yang berat, yang notabene orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang dari ibu-ibu, ya, ini mertua bikin masalah. Ini mertuanya Daud nih bikin masalah. Nah, kemudian
bisa jadi suami bikin masalah. Seperti apa bapak ibu-ibu sudah tahu ya, orang yang nggak tahu akan Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita bisa membuat kita susah, bisa membuat kita bingung, bisa membuat kita gelisah. Jadi berarti di sini Bapak Ibu sekalian ya, apa yang menjadi tindakan Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama ya, ini sampai jam berapa ini? Ibu di sini sampai jam berapa? biar saya persingkat ya. Yang pertama kita lihat di dalam Mazmur itu juga ya. Pasal kita kembali ke ayat Mas tadi ya, pasal 63 ayatnya yang kedua ya, ayatnya yang kedua. Yang berbunyi demikian, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering, tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu, ini yang penting untuk kita teladani hari ini ya, bahwa sesungguhnya kita harus tahu bahwa kasih setia Tuhan itu menjadi kebutuhan mutlak di dalam hidup. Ya, kita tahu di dalam pelajaran Alkitab di sini ya, bahwa tentang kasih ini sudah dibicarakan sampai kemarin yang ketiga ya, hari yang ketiga. Nah jadi Daud menyadari Allah mengasihi dia dengan kasih yang sempurna, dengan kasihnya yang tidak ada duanya di surga dan di bumi. Apa kata Daud? Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dia mengakui Allahnya di dalam setiap keadaan, waktu senang maupun waktu susah. Nah kemudian apa tindakan Daud? Aku mencari Engkau. Mencarinya bukan main-main, dengan hati yang betul-betul haus kepada Tuhan. Nah jadi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dia haus dan rindu kepada Tuhan seperti tanah yang kering, tandus tiada berair. Ini yang betul kita teladani hari ini. Saya tidak tahu ya, apa yang terjadi di dalam pergumulan ibu-ibu sehari-hari ini ya. Tetapi satu perkara, Raja Daud menjadi teladan bagi kita. Ini bagian yang pertama ya, bahwa saya mencatat di sini kasih setia Tuhan sebagai kebutuhan utama. Dia sadar itu, ya, Daud sadar itu. Nah kemudian yang kedua, ya, kita lihat di pasal 63 itu juga ayat yang ke-5 ya, saya baca saja untuk kita semua. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Nah jadi tindakan Daud yang kedua ya, dia bukan hanya menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu mutlak menjadi kebutuhan hidupnya pada saat itu, tapi disertai dengan tindakan ya. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih muda sekolah di Barat ini,
Rasul kalau untuk mengejar, kira-kira bagaimana? Ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Karena mertua itu bertikah masa pacaran itu benar, kita tidak masalah. Ini bertikahnya ini tidak benar ini. Landasannya ini. Daud memberikan contoh kepada kita. Ini bagian kedua. Nah, kemudian bagian yang keempat, ketiga ya. Ini berkatnya. Jadi kalau sudah kita sadar kebutuhan dan kasih Allah ya merupakan kebutuhan yang mutlak, kemudian kita bertindak, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu berkatnya apa? Ya, berkatnya apa? Saya ajak kita membaca di dalam Mazmur itu juga ya, pasal 63 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14 tadinya, Saul mencari Daud, tetapi Allah memberikan perlindungan. Dia tidak kasih izin Saul membunuh Daud. Nah, jadi dengan tindakan Daud seperti ini ya, itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sehingga di ayat yang ke-8 itu ya, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Allah akan bertindak, Allah akan menolong, Allah akan membela ya, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, jadi ayat ini ya, ini pelajaran bukan hanya untuk ibu-ibu sore hari ini, kemudian para nona-nona ya, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk saya. Ya, saya juga manusia. Saya tidak lebih baik dari Saul, ya. Tapi ini menjadi catatan penting bagi kita, karena Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Ya. Bisa dikatakan ya, ayat yang ke-8, saya simpulkan saja ya. Ini kekuatan di masa sulit. Jadi kita memperoleh kekuatan pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat kita susah, pada saat kita tidak berdaya. Daud ya, sebetulnya dia tokoh, dia tentara, dia ahli di dalam pertempuran, tapi dia sangat menghargai mertua. Dia mengalah. Ya. Kira-kira ibu-ibu ya, mampu tidak kita seperti Daud mengalah? Saya waktu mertua saya di sini, itu kami masih di rumah dinas di daerah Maghrib, itu masih segini waktu itu kecil ya, kocip, saya pangkalan pun. Mertua saya bilang begini, kamu ke saya? Ya, saya bilang, tolong belikan hati saya hati ayam, beli untuk saya hati ayam. Waktu itu nyari ayam kampung susah. Jadi kalau beli hati itu harus dengan ayamnya. Jadi tidak boleh beli yang penuh. Yang ada hati ayam daging, ayam ras. Saya pikir sudah daripada repot kan. Yang terjadi tidak tahu juga. Saya pikir saya beli hati ayam ras. Saya bilang sama tolong digoreng.
kita baca dari Mazmur pasal 63 itu ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian, sungguh engkau telah menjadi, maaf saya salah baca ya, ayat yang ke-6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain ya, saya catat tadi di sini ya, di dalam terjemahan bahasa sehari-hari itu lebih jelas ya. Dikatakan di sana, kupuji engkau dengan bersorak gembira, sebab engkau memuaskan jiwaku seperti dengan makanan lezat. Nah, jadi berkat yang kedua ya, apabila yang kita mau seperti yang dilakukan oleh Daud ya, dia belum jadi raja waktu itu ya, ada kepuasan jiwa yang terjadi dalam hidup kita dan memuji Tuhan ya. Di dalam saya ulangi dalam terjemahan sehari-hari, kupuji engkau dengan bersorak gembira. Bersorak, bergembira ini salah satunya indikator atau indikasi bahwa kita mengalami kepuasan jiwa ya. Kepuasan jiwa seperti makanan yang lezat. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi sekarang ini terjadi perang Timur Tengah, ya. Israel dari satu sisi bersama dengan Amerika, kemudian musuhnya Iran. Nah, berikut ibu-ibu ya, dampaknya ke seluruh dunia ini, termasuk kita. Saya tidak tahu apakah harga minyak masih bertahan atau naik ya. Tetapi akan terjadi masalah di dalam perekonomian kita, dan ini tidak bisa membawa pergumulan bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita seperti Raja Daud ya, kita sadar akan kebutuhan kasih setia Tuhan itu paling utama di dalam hidup kita. Yang pertama, kemudian yang kedua ya, kita melakukan penyembahan dengan sungguh-sungguh, dengan setia kepada Tuhan. Kita tidak melihat masalah, kita tidak melihat persoalan, tetapi yang kita lihat Tuhan, yang kita lihat Yesus. Dua berkat ini antara lain itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin. Bapak dan Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah belajar firman Tuhan. Kami percaya kebenaran ini termeterai di dalam hidup kami sekalian. Kami juga percaya Tuhan terus membimbing kami semua agar kami kuat di dalam menghadapi masalah dan persoalan, agar kami kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup hari lepas hari, agar kami selalu menganggap Tuhan. Kami tidak memandang masalah, kami tidak memandang persoalan, tetapi yang kami lihat Tuhan sanggup untuk menolong kami. Dan kami percaya Bapa, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, itu juga melakukan di dalam kehidupan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sekalian.
terus menyatakan isi hatimu kepada mereka. Dan Tuhan juga terus memberikan yang terbaik buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya sore hari ini dalam nama Yesus tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Abraham, Ishak dan Yakub atas pemberian yang sedikit ini, sehingga mereka menjadi garam dan terang dunia. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar belum mengenal. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan Hadirat ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ketua WP. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Nya. Firman ini mengingatkan kita yang supaya kita tetap percaya pada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, apapun itu. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu